Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di selamat datang di Visip Podcast UTM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama dengan tokoh istimewa kita. Yang pertama yaitu Sekretaris Jenderal PCIM Malaysia, Dr. Ahmad Fatoni LCMA. Selamat datang Ustaz. Dan saya juga ucapkan selamat datang juga buat Dr. Andes Khairuddin sebagai Ketua BKKPI PCIM Malaysia dan Ketua Majelis Hubungan Antar Lembaga PCIM Malaysia. Selamat datang Ustaz. Baik, di pembicaraan kali ini sebelum ini kita mau tanya-tanya Ustaz. Ya. Kira-kira bagaimana ketika Ustaz masuk pertama kali ke Madura ini? Ini baru pertama atau berapa kali Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, tentu saya sangat bersyukur untuk bisa kembali ke Madura untuk kali yang ketiga. Kali yang pertama itu ketika ikut dengan Dr. Khalil ketika itu. Betul. Dibawa menziarahi salah satu pondok tertua di Madura. Betul. Banyu Anyar kan? Banyu Anyar, betul. Ya, alhamdulillah ketika masuk UTM ini rasanya seperti masuk pesantren. Kebetulan ketika kami sampai tadi adzan zuhur sedang berkumandang. Alhamdulillah. Jadi Madura ini dia punya ruh perjuangan dan keikhlasan. Samalah rasanya dengan semangat yang dimiliki oleh Muhammadiyah, sederhana tapi memberikan impak yang besar. Alhamdulillah. Ustaz dari gimana Ustaz? Alhamdulillah, saya juga terima kasih sekali. Kesannya sangat baik dan indah karena apa? Dari jalan yang sempit ternampak sesuatu yang besar di jalan. Alhamdulillah. Itu adalah suatu yang sangat berkah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini mumpung jenengan hadir di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit ingin mendapatkan informasi dari Ustaz tentang keberadaan PCIM Malaysia. Ini menarik ini karena ada diaspora masyarakat Indonesia yang ada di sana, yang ternyata di situ PCIM ini bukan hanya di Muhammadiyah ini bukan hanya di Indonesia saja, ternyata juga ada di mancanegara. Tentu ini tidak lepas dari diaspora masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia. Kalau boleh tahu Ustaz, kira-kira untuk perkembangan PCIM Malaysia ini sejarah mungkin bisa diceritakan singkatnya seperti apa atau perkembangannya seperti apa Ustaz? Jadi PCIM itu berdiri atas semangat kebersamaan dan persaudaraan karena mungkin nasibnya sesama perantau. Biasanya di mana-mana itu kalau kita merantau semangat kebersamaan itu lebih kental dibandingkan kalau kita di negeri sendiri gitu ya. Iya betul. Jadi karena di Malaysia sekian juta lah penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai BMI buruh migran Indonesia dan juga para akademisi dan juga pelajar-pelajar di sekolah internasional juga dosen-dosen di kampus-kampus ternama di Malaysia. Dia berangkat dari semangat kebersamaan, mungkin rindu juga terhadap suasana di dalam negeri, kawan-kawan yang biasa beraktivitas sebagai dai, kemudian akademisi di Indonesia merindukan suasana keindonesiaan, maka kami mengumpulkan kawan-kawan untuk mulai membuat perkumpulan kecil-kecilan, pengajian rutin bulanan, kemudian kalau ada tokoh-tokoh Indonesia yang datang kita minta untuk memberikan pencerahan. Akhirnya dari kegiatan yang kecil-kecil itu kemudian membesar sehingga alhamdulillah kita bermulai itu tahun 2007 kita mulai kegiatan pengajian kecil-kecilan. Alhamdulillah seiring dengan proses waktu jumlah kawan-kawan yang bergabung semakin banyak sehingga kita juga perlu merasa adanya satu legal standing terhadap organisasi kita. Dan kita dari awal sudah berusaha untuk mendaftarkan Muhammadiyah sebagai organisasi resmi di ROS Malaysia. Tapi kita tahu Malaysia memiliki regulasi yang sangat ketat terkait dengan apalagi organisasi bersifat keagamaan. Tapi alhamdulillah pada 2024 kemarin kita secara resmi dan legal telah diizinkan untuk berdiri dan beroperasi di Malaysia dengan menggunakan nama Muhammadiyah. Tapi kita harus tidak menggunakan platform agama karena seperti kita tahu Malaysia sangat ketat berkaitan dengan kegiatan bersifat keagamaan di mana
harus mendapatkan sertifikasi tauliah gitu kan. Iya betul. Jadi kita berdiri di atas platform pendidikan dan Platform sosial. pendidikan. Oh, iya. Jadi pesannya menghindarkan penggunaan istilah-istilah keagamaan seperti Islam, kemudian apalagi itu pengajian, keimanan, tapi kita lebih kepada diskusi pendidikan, sosial, kemasyarakatan. Itu juga perasaan bersamaan membuat kita merasa lebih diterima oleh ramai khalayak karena kita tidak mengedepankan pahaman tertentu dari pemahaman agama kita. Betul. Kalau boleh tahu Ustaz, integrasi tentunya kan PCIM Malaysia ini kan bukan berarti dia terlepas dari cabang ataupun pusat yang ada di Muhammadiyah di Indonesia. Betul. Relevansi atau keterkaitan antara yang di mancanegara dengan yang di Indonesia itu pola ikatannya atau mungkin hubungannya itu seperti apa Ustaz? Jadi secara organisasi kita fungsi kita sama dengan cabang-cabang yang ada dalam negeri. Kalau di dalam negeri kan pimpinan cabang, pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah, kemudian pimpinan cabang. Yang di luar negeri ini dikategorikan sebagai pimpinan cabang, tapi ada tambahan I-nya, istimewa. Jadi pimpinan cabang istimewa. Jadi istimewa itu adalah istilah untuk khususan untuk cabang Muhammadiyah yang ada di luar negeri. Rantingnya pun pimpinan ranting istimewa. Oh, ada juga rantingnya juga ada. Rantingnya juga ada. Dan SK pengurus daripada PCIM ini dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah Pusat. Jadi langsung dari Jakarta. Dan pelantikannya pun dilakukan oleh pihak pusat. PP Muhammadiyah. Kalau boleh tahu Ustaz, untuk ini berkaitan dengan masalah internalisasi Muhammadiyah di mancanegara kan gitu. Peran dakwahnya dalam dunia pendidikan. Ini kalau boleh tahu Ustaz, bagaimana di keberadaan Muhammadiyah di Malaysia? Tentunya kan agak sedikit berbeda kan dengan di Indonesia gitu. Jadi peran dakwahnya, pendidikannya, atau mungkin peran pemberdayaan umat di daerah perantauan, atau mungkin khas untuk perantauan saja, atau mungkin lebih ke jadi lebih sifatnya kan seperti jargonnya Muhammadiyah sendiri itu semesta. Jadi lebih ke global gitu. Cerahkan semesta. Bagaimana Ustaz menurut ini? Kita ada dua prinsip dalam gerakan dakwah yang kita bawa di PCIM Malaysia itu. Yang pertama adalah mencerdaskan Indonesia dan mencerahkan semesta. Jadi dua pendekatan ini adalah yang pertama pendekatan yang bersifat keilmuan, di mana kita ingin agar warga persyarikatan Muhammadiyah itu cerdas dalam berpikir, kritis dalam menelaah suatu perkara, dan juga siap menerima kritikan-kritikan dan terbuka untuk dialog. Dan ini tentu sangat diperlukan semangat seperti ini dalam masyarakat yang heterogen yang majmuk, apalagi Malaysia terkenal dengan multicultural country. Jadi semangat keterbukaan, kemudian semangat kebersamaan dan memahami orang lain sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah komunitas, itu adalah bagian terpenting kami rasa dalam konsep dakwah Muhammadiyah di Malaysia. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan pencerahan semesta, mencerahkan semesta itu kita ingin Islam yang dibawa, yang dipahami dan diamalkan oleh kawan-kawan di Persyarikatan Muhammadiyah di Malaysia itu adalah Islam yang memang merupakan implementasi daripada konsep rahmatan lil alamin. Kalau kita tidak mampu memberikan manfaat, setidaknya tidak memberikan mudarat. Jadi kita mencoba menghindari konflik-konflik yang boleh kita rasa akan menimbulkan friksi lah di dalam masyarakat. Terutama kalau di Indonesia, mohon maaf untuk disebutkan, pemahaman antara NU, Muhammadiyah dan ormas lain itu kadang di level tertentu melebihi sesuatu yang boleh diterima oleh akal sehat sebagai seorang muslim yang berilmu dan beriman gitu kan. Di Malaysia ini alhamdulillah mampu kita kesampingkan dengan menjalin hubungan yang sangat intens dengan berbagai ormas Islam yang ada. Bahkan alhamdulillah Malaysia juga sudah di Malaysia sudah diresmikan Majlis Ulama Perwakilan Malaysia. Majlis Ulama Perwakilan Malaysia. Itu baru pertama dan satu-satunya di dunia. Dulu pernah dicoba untuk dibuat di Mesir, tapi nggak berhasil karena gesekan dan friksi antar ormas dan kader-kadernya itu lebih kentara, mungkin karena lebih banyak gitu ya. Betul. Jadi belajar daripada itu, ketika MUI datang ke Malaysia dan berencana untuk membuka perwakilan MUI di Malaysia, beliau kasih kita pandangan dan apa yang terjadi di Mesir ketika itu.
kita secara internal kumpulkan kawan-kawan dari ormas-ormas bagaimana sebaiknya. Kita nggak ingin misi ini gagal untuk kali kedua. Kita rapat dalam waktu yang dalam sejam lah. Kita sepakat ketua kita serahkan ke NU, sekjen MUI kita serahkan ke Muhammadiyah, yang lainnya dari Matlaun Anwar, kemudian dari organisasi lain seperti ICMI mendapatkan bahagian daripada divisi-divisi yang ada dalam kepengurusan. Selesai Ustaz. Jadi saya pikir salah satu manfaat dari keberadaan kita di luar negeri itu kita bisa mencoba melihat masalah dengan lebih terbuka. So kita bisa melihat dari berbagai angle, sehingga dengan demikian kebijaksanaan itu bisa didapatkan dengan lebih baik, dan tentu tidak terlepas daripada sumbangan yang diberikan dari segi pendidikan itu adalah apa yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Khairuddin berkaitan dengan BKKPI itu sebagai fasilitator dan jembatan bagaimana manfaat yang digagas oleh pergerakan Muhammadiyah itu dalam pendidikan itu bisa dihubung kaitkan antara pihak di Indonesia dengan kawan-kawan dan penerimaan manfaat beneficiary di Malaysia. Ya, menarik Ustadz. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatoni tadi terkait dengan masalah BKKPI PCI Malaysia. Ini Ustadz, kebetulan kan jenengan sebagai ketua dari BKKPI PCI Malaysia. Apalagi di situ juga sebagai ketua majelis hubungan antar lembaga PCI Malaysia. Ini kita tahu kan pola masyarakat yang ada di sana itu nggak semua ada masyarakat Indonesia, diasporanya itu kan beragam. Ada yang mulai dari pekerja, pelajar, dan beragam yang lain. Mungkin ada juga yang sudah menjadi masyarakat tempatan. Jadi mereka yang sudah mengkonvert ya, jadi masyarakat kita sudah mengkonvert di sana, atau bisa jadi masyarakat yang masih berafiliasi sebagai pekerja. Tapi saya yakin juga banyak masyarakat kita, pemuda-pemudanya itu diaspora sana itu sebagai pelajar-pelajar. Di sini peran BKKPI PCI Malaysia ini untuk di kalangan mereka itu seperti apa Ustaz? Boleh digambarkan Ustaz seperti apa? Terima kasih atas apa itu istilahnya keterangan-keterangan yang diberikan oleh Ustaz Fatoni tadi, dan saya akan tambahkan mungkin ada beberapa yang belum disentuh, yaitu tentang apa itu PCIM. Ini memang agak unik. PCIM di Malaysia itu lain dengan PCIM yang ada di seluruh dunia. Oh gitu. Jadi PCIM kalau di Mesir katakan atau di Saudi itu rata-rata adalah pengurusnya itu dari akademisi. Jadi sekolah 2 tahun, 3 tahun selesai, balik sudah bubar gitu. Kadang-kadang ganti lagi juga memperbarui lagi gitu. Tapi kalau PCIM Malaysia ini dihuni atau diisi oleh kaum akademisi dan ada kaum PMI, pekerja migran Indonesia. Gitu. Jadi di samping akademisi itu PMI itu ikut berkontribusi, sehingga apa? Antara dua kubu ini, akademisi dengan PMI itu bisa berkolaborasi, sehingga PCIM itu menjadi kuat. Dan akhirnya PCIM Malaysia itu bisa bertahan lama dan bisa berkembang sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi kita itu sebenarnya respect sekali terhadap PMI, karena PMI itu bukan berarti buruk atau bukan berarti TKI yang rendah, gitu kan. Jadi kita angkat sebagai yang mau masuk kepada organisasi, kita fasilitasi sehingga mereka itu akan terhormat dan akan mendapatkan ilmu yang kolaborasi tadi antara akademisi dan PMI tadi. Nah, disitulah maka lahir satu kumpulan yang solid. Dari situ maka berkembang, dan PCIM dulu itu nggak ada istilah ada majelis hubungan antar lembaga, majelis sosial, majelis apa itu atau badan BKKPI tadi, itu belum ada. Setelah melihat perkembangan yang ada, bahwa kondisi masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia itu memang sangat riskan, yang diterangkan oleh Ustaz Fatoni tadi. Jadi anak-anak yang lahir tanpa bapak, kadang ada yang ibu-ibu yang haknya itu diganggu oleh orang lain dan lain sebagainya, itu kita merasa prihatin. Sehingga di PCIM sendiri lahir majelis sosial,
sehingga untuk mengurus tentang keprihatinan tersebut. Oke. Jadi setelah itu maka lahir lagi Majelis Hubungan Antar Lembaga. Karena apa? Kehidupan sosial itu mesti berkait dengan yang lain kan. Jadi akhirnya kita ada majelisnya dan kita berhubung dengan yang lain, baik lembaga di Malaysia maupun lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia. Sehingga setelah itu maka berkembang. Akan menjadi satu persatuan yang mempersatukan antara lembaga PCIM dengan yang lain. Setelah berkembang maka setelah kita lihat dulu itu ada satu KKN dari Purwokerto, Muhammadiyah Purwokerto. Itu pertama KKN yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Indonesia di Malaysia. Setelah itu banyak lagi muncul KKN, PKN dan lain sebagainya. Setelah itu Muhammadiyah merasa bertumpuk-tumpuk program tersebut dan tidak tertata dengan rapi. Akhirnya kalau orang dari Indonesia ke Malaysia kan pengennya itu tahu dan sesuai dengan keinginan dia ini. Betul. Yang baik. Setelah di sana itu karena programnya nggak tersusun, akhirnya kan jadi serampangan jadi jadi serampangan itu kan nggak teratur. Betul. Maka di PCIM ada ide, lahirlah satu badan BKKPI. Jadi badan yang mengurus tentang KKN dan PKM internasional. Setelah kita bentuk, maka kita kasihlah suatu SOP baru. Jadi siapa saja yang mau PKM atau KKN itu kita kasih SOP. Ada Ustaz ya. Jadi nanti kalau seandainya dari perguruan tinggi luar di Indonesia gitu, kalau seandainya ingin ada KKN internasional, bisa melalui Muhammadiyah yang ada di Malaysia gitu. Melalui Muhammadiyah dengan jalur BKKPI. Artinya BKKPI ini membuat supaya orang KKN dan PKM ini bisa selesa dan bisa istilahnya bisa tersalurkan dengan baik. Bisa terkontrol juga ya. Bisa terkontrol juga ya. Jadi intinya mereka tidak serampangan asal masuk ke negara orang terus apa yang dikerjakan mereka tidak jelas. Ini kan yang dikhawatirkan. Karena gini, kalau mereka yang dari Indonesia itu belum tentu semuanya itu ada pengalaman di luar negeri. Betul. Niatnya baik, tapi ketika nyampe di sana bingung apa yang mau dikerjakan, yang mau dihadapi kan gitu. Soalnya kan sana juga saya tahu bahwasanya di sana itu mereka itu kan ada beragam gitu kan. Belum lagi mereka yang masih di tempat kongsi, tapi itu juga perlu disentuh dari sisi pendidikannya, terutamanya bagi anak-anak para pekerja. Nah, yang tahu itu adalah orang yang ada di sana. Kan? Ya betul. Jadi, tatkala ada adik semua mau PKM atau KKN ke Malaysia, jadi meaningnya itu kan blank. Betul. Yang harus dikerjakan? Betul. Nah, bila berkoordinasi dengan BKKPI, maka kita kasih satu SOP. Tahapan-tahapannya adalah 40 hari sebelum dia mendaftar, itu harus disuruh mendaftar sebelum 40 hari. Sebelum 40 hari. Artinya sebelum 40 hari itu waktu yang kita berikan untuk mungkin Zoom atau diskusi dulu tentang program. Jadi program KKN atau PKM yang akan dijalankan itu apa saja. Nah, itu kita kasih senggang waktu untuk berdiskusi dulu. Gitu. Jadi programnya itu ada yang berapa bulan? Mungkin ada 1 semester atau mungkin 1 bulan, 2 bulan mungkin? Nah, kalau yang KKN itu rata-rata 1 bulan. Karena 1 bulan visanya itu kurang 2 hari atau 3 hari gitu. Iya betul. Kan visa. Karena menyangkut visa kan. Kan bukan student visa soalnya kan visanya kan memang dari negara Malaysia itu kan cuma dikasihnya kan sebulan aja kan gitu. Terus poin SKS-nya mungkin ya tergantung pada perguruan tinggi yang ada kan gitu. Betul. Tapi kalau PKM-nya ini kan kadang 2 hari, kadang 1 hari pun ada, kadang 3 hari. Ini dalam rangka upgrade perguruan tinggi kan biasanya gitu. Akreditasi dia itu kalau PKM ke luar negeri itu biasanya perguruan tinggi itu cepat naik gitu. Mau unggul mau apa itu biasanya cepat gitu. Kayak kemarin saya di Ponorogo itu dimintain tolong sama Universitas mana itu? Ponorogo ya? Muhammadiyah Ponorogo. Itu kan ada mau bikin asesmen, mau supaya dia unggul itu. Kita harus membuktikan bahwa kalau
Anda pernah ke Malaysia PKM, buktinya apa kan? Oh gitu. Nah, kita dihadapkan itu ke sana Iya. untuk argumentasi gitu. Terus ini Ustaz, mohon maaf, kalau dalam di bawah saya tahu tentang Malaysia, PCI Malaysia, Muhammadiyah khususnya itu kan peran pendidikan itu kan sangat tinggi. Itu. Terus mengenai dengan pendidikan yang ada di Malaysia itu kan ada di beberapa ormas atau mungkin beberapa paguyuban yang ada di Malaysia itu kan mereka punya sanggar belajar atau mungkin SBSB ya. Kalau boleh tahu mungkin di bawah Muhammadiyah yang ada di Malaysia ini, PCI Malaysia ini apa yang dimiliki? Mungkin sanggar kah atau mungkin apakah gitu? Kan setahu saya yang universitasnya itu kan ada UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Nah, kalau yang ada di PCI Malaysia itu sendiri apa ya? Kalau boleh tahu. Yang di PCIM itu jadi setelah ada perbaikan-perbaikan tentang pendidikan dan lain-lain dan melihat situasi sosial yang begitu riskan, maka lahirlah juga SB kan. SB itu lahir pertama memang dari Muhammadiyah itu waktu itu. Jadi pertama itu buat TPA gitu. Oh, TPA. Tapi setelah ada inisiatif bersama dengan organisasi lain, maka KBRI itu membuat satu program SB tadi. Oh, SB. Jadi SB itu bukan sekolah tapi sanggar. Sanggar ya betul. Jadi sanggar belajar itu artinya substansinya adalah dia itu adalah sekolah dengan paket. Tapi prakteknya pada setiap hari itu bukan seperti sekolah gitu. Jadi kadang-kadang ya biasa ngumpul-ngumpul dikasih pelajaran, tapi nggak ada uniform dan lain-lain supaya apa? Karena Malaysia ini sangat riskan mengenai apa itu aturan-aturan, apalagi itu orang kosong, orang yang bermasalah. Nah itu perlu dilindungi secara moral, tapi secara undang-undang de facto nggak boleh yang itu. Betul. Jadi serba salah gitu. Tapi bisa diambil satu jalan tengah, satu solusi yang baik supaya apa? Sama-sama enak. Terus ini Ustaz, yang kami tahu tentang Malaysia itu kan ada banyak masyarakat yang ada terutamanya pekerja-pekerja itu kan sampai menikah di sana, sampai punya anak di sana, sedangkan kondisi mereka itu kan tidak memungkinkan untuk sekolah di sana gitu. Entah itu dari faktor biaya, terus dari perizinannya itu sendiri yang ada kendala. Itu kan kadang-kadang mereka itu kan tidak tersentuh pendidikan. Kalau boleh tahu ada nggak peran dari PCIM terhadap mereka-mereka yang tidak tersentuh pendidikan secara formal gitu di sana, sedangkan ada kewajiban negara itu memberikan kewajiban kepada masyarakat Indonesia itu untuk belajar 9 tahun ya, 9 tahun. 9 tahun apa bro? 9 tahun. 9 tahun. Itu jangankan 9 tahun, yang 6 tahun, yang basic saja itu kan kadang-kadang ada kendala. Kalau peran dari PCIM sendiri bagaimana? Atau khususnya BKKP ini? Nah, jadi gini, untuk menyangkut pendidikan secara resmi itu memang susah. Poinnya adalah karena pada dasarnya anak-anak dan orang tua ini sudah susah gitu untuk dihadapkan pada hal-hal yang formal. Betul. Jadi ya tadi itu, jadi dibentuklah sanggar kan gitu. Sanggar itu untuk peran sanggar di situ. Sanggar itu perannya untuk istilahnya apa ya? Membentuk moral gitu, anak-anak supaya anak itu tidak jadi korban. Betul. Sebagai contoh yang diungkapkan Ustaz Fatoni tadi, katakanlah si A dikawin oleh Bangladesh, ditinggal ke Bangladesh. Anaknya jadi korban. Betul. Ibunya nggak apa-apa, bisa kawin lagi kan. Tapi hak anak terhadap sesuai dengan undang-undang yang ada kan, haknya mendapat pendidikan. Maka di sini perlu ada kerjasama terutamanya Muhammadiyah peran di sini kan membuka peluang bagi orang-orang Indonesia diaspora yang ada di luar negeri, terutamanya membuka peluang untuk menghubungkan ke mereka kan. Artinya ini kasih solusi. Gitu. Kerjasama yang seperti tadi KKN itu tujuan peran mereka itu gitu. Itu untuk betul-betul konkret berarti mereka itu moral mereka itu dipupuk supaya apa? Supaya meaningnya itu paham bahwa kebaikan itu memang harus ditimbulkan gitu. Ya Ustaz, saya rasa ini masih menarik ya. Kalau dikupas tuntas semuanya ini tentu nggak selesai dalam sehari 2 hari ini. Tentu
karena ini segmennya juga sangat terbatas, Ustadz, kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada hal yang mau disampaikan Ustadz terkait dengan keberadaan PCIM Malaysia, khususnya apa harapan atau mungkin apa keberlangsungan ke depan bagi masyarakat diaspora yang ada di sana, mungkin bisa menggambarkan apa yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Silakan Ustadz, monggo. Kita secara umum menginginkan agar bisa meneruskan cita-cita pendiri Muhammadiyah ini, Kiai Ahmad Dahlan, yang mana ingin membangun manusia yang berilmu, berakhlak, kemudian juga beramal, dan keberadaannya itu memberikan manfaat bagi manusia sekitar. Jadi kita ingin semangat dan spirit ini dimiliki oleh setiap anggota Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya yang ada di Malaysia, bahwasanya sekecil apapun kebaikan itu kita harus share dengan orang lain. Karena dengan demikian kita baru bisa mewujudkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, dengan menjadi manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Tentu kami selalu diingatkan oleh pesan oleh seorang ahli hikmah itu. Ada yang mengatakan, Steve Jobs yang mengatakan, kalau Anda ingin berjalan cepat, Anda berjalanlah sendiri, kan begitu. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama, kan begitu kan. Artinya kami yakin dan percaya dengan bersama-sama berkolaborasi antara pihak akademisi, kemudian buruh migran, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, banyak kebaikan-kebaikan dan manfaat yang bisa kita wujudkan dan boleh dirasakan manfaatnya untuk oleh orang lain. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Apa itu sebenarnya intinya kita itu kalau melihat pesan daripada Hamka gitu kan. Karena favorit kita itu Hamka yang di Malaysia ya. Jadi manusia itu akan bisa mencapai tujuannya kalau sudah bisa memberi dan bermanfaat. Itu aja sebenarnya. Jadi kita apa yang sudah kita berikan kepada umat gitu. Terus manfaat apa yang dipetik oleh umat kepada kita itu. Jadi dua itu aja, bisa memberi dan bisa bermanfaat. Insya Allah akan maju. Siap. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Fatoni dan Ustadz Khairuddin atas kesempatan dan pencerahan yang disampaikan di visi podcast di UTM ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah hadir, dan juga jangan lupa rekan-rekan visi podcast yang ada di UTM dan yang pemirsa semuanya untuk jangan lupa untuk memfollow IG kami, yaitu di hashtag di @visiputm, dan itu di IG-nya. Kalau di ini ada multimedia @multimedia.visiputm. Kalau untuk YouTube-nya itu juga ada YouTube Visip UTM Official. Itu yang bisa kami sampaikan, Ustadz. Semoga semangat mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat Indonesia ini, terutamanya juga mencerahkan semesta, terus menjadi cahaya perjuangan kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.